Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan pencipta alam semesta yang telah memberikan kita petunjuk dan bimbingan dalam menjalankan segala aktivitas, termasuk dalam belajar mengelola sumber daya manusia atau SDM pada sebuah organisasi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang konsep manajemen SDM syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk mencapai keberkahan dalam bekerja. Konsep tauhid dalam MSDM syariah. Fondasi utama dalam manajemen SDM syariah adalah tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid sebagai landasan. Seluruh aktivitas pengelolaan SDM dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Konsep tauhid dalam MSDM syariah. Yang pertama, tauhid sebagai landasan utama. Tauhid menegaskan Allah sebagai tujuan utama, menjadi dasar untuk integritas dan etika dalam manajemen. Yang kedua, implementasi nilai tauhid dalam MSDM. Nilai tauhid diterapkan di MSDM melalui kejujuran, tanggung jawab, dan niat beribadah dalam setiap proses. Yang ketiga, kesucian dalam pengelolaan SDM. Pengelolaan SDM dijalankan dengan kemurnian niat dan menjauhi praktik yang tidak etis. Yang keempat, keadilan sebagai prinsip utama. Prinsip keadilan menjamin hak dan kesempatan yang adil bagi semua karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang amanah. Yang kelima, teladan kepemimpinan dari Rasulullah SAW adalah pemimpin yang adil, empatik, dan mendidik, menjadi contoh kepemimpinan yang memberdayakan dan menginspirasi. Implementasi tauhid dalam MSDM. Yang pertama, bekerja sebagai ibadah. Yang kedua, amanah dalam pengelolaan. Yang ketiga, ada keadilan sebagai prinsip. Dampak tauhid dalam MSDM, etika kerja, pengambilan keputusan, dan hubungan kerja. Tauhid mendorong etika kerja yang berlandaskan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab karena pekerjaan dipandang sebagai ibadah kepada Allah. Nilai tauhid mengarahkan pengambilan keputusan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan ketaatan kepada Allah, menghindari kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Tauhid membentuk hubungan kerja yang saling menghormati dan berlandaskan keikhlasan, dan mempromosikan kerjasama dan harmoni di lingkungan kerjanya. Keteladanan kepemimpinan dari Rasulullah SAW yang dapat kita ambil dari sifat-sifatnya, yaitu ada sidik, yaitu jujur, selalu berkata benar dan memberikan informasi yang akurat. Yang kedua, ada amanah, terpercaya atau dapat dipercaya, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, tabligh atau menyampaikan, komunikasi yang efektif dan transparan. Yang keempat, fatanah atau cerdas, yaitu pengambilan keputusan yang bijaksana. Metode pengembangan SDM ala Rasulullah. Yang pertama, memberikan contoh langsung atau uswah hasanah. Yang kedua, pembelajaran bertahap sesuai kemampuan. Yang ketiga, pendekatan personal dalam membina. Yang keempat, motivasi spiritual dan material. Selanjutnya, keteladanan kepemimpinan dari para sahabat. Yang pertama, dari Abu Bakar As-Siddiq, menekankan kejujuran dalam bekerja, sistem pertanggungjawaban yang transparan, kesadaran dalam memimpin. Yang kedua, dari Umar bin Khattab, sistem pembagian berdasarkan kinerja, pengawasan langsung ke lapangan, evaluasi kerja secara berkala. Yang ketiga, ada Utsman bin Affan, mengembangkan sistem ekonomi, manajemen keuangan yang rapi, dan memberdayakan ekonomi umat. Dan terakhir, dari Ali bin Abi Thalib,
pemimpinan yang bijaksana, penyelesaian konflik dengan adil, pengembangan kompetensi SDM. Selanjutnya, perbedaan MSDM konvensional versus syariah. Dari keenam aspek, yaitu menurut dasarnya, konvensional memiliki dasar materialisme, sedangkan syariah memiliki dasar yaitu tauhid. Dalam aspek tujuannya, tujuan konvensional itu profit maksimal, sedangkan syariah falah atau kesuksesan dunia akhirat. Motivasi di konvensional yaitu finansial dan karir, sedangkan di syariah ibadah dan amanah. Dalam aspek pengawasan, konvensional itu menganut sistem dan atasan, sedangkan syariah pengawasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sistem. Dalam aspek kompensasi, konvensional mendapatkan materi dan syariah materi dan bekah. Dalam aspek konflik, konvensional diselesaikan dengan win-loss solution atau pendekatan yang tidak sejalan dengan prinsip MSDM syariah karena dapat menciptakan perpecahan dan ketidakharmonisan dalam organisasi. Sedangkan konflik di syariah itu untuk ukhuwah dan musyawarah. Selanjutnya, rekrutmen dan seleksi syariah. Prinsip-prinsip rekrutmen syariah. Yang pertama ada kejujuran atau asidik, informasi lowongan yang akurat, transparansi proses seleksi, komunikasi yang jujur dan kandidat. Yang kedua, keadilan atau adalah, yaitu kesempatan yang sama bagi semua kandidat, kriteria seleksi yang objektif, tidak ada diskriminasi. Yang ketiga, kompetensi al-ukhuwah. Memilih kandidat yang berkompeten, kesesuaian skill dan kebutuhan potensi pengembangan. Selanjutnya ada proses seleksi syariah. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu doa dan istikharah, penetapan kriteria syariah, persiapan tim seleksi. Yang kedua ada tahap seleksi, yaitu training CV sesuai syariah, wawancara berbasis Islamic values, tes kompetensi dan kepribadian Islam. Yang ketiga yaitu tahap akhir, negosiasi sesuai syariah, akad kerja Islami, orientasi nilai-nilai Islam. Pelatihan dan pengembangan syariah. Konsep dasarnya, yang pertama ada tarbiyah atau pendidikan, yang kedua ada taklim atau pembelajaran, dan yang ketiga ada tazkiyah atau pencucian diri. Program pengembangan, yang pertama ada spiritual development, yang kedua professional development, dan yang ketiga personal development. Lalu ada metode pelaksanaannya. Yang pertama ada halaqah atau kelompok besar, yang kedua ada mentoring, dan yang ketiga ada praktik lapangan. Penilaian kinerja syariah. Aspek penilaiannya ada 3.
Yang pertama ada kinerja performance, di mana pencapaian target kerja, dan ada kualitas hasil kerja, efisiensi dan efektivitas, inovasi dan kreativitas. Yang kedua ada akhlak atau karakter, kejujuran dalam bekerja, kedisiplinan, kerjasama tim, dan komunikasi Islami. Dan yang terakhir ada ibadah atau worship, yaitu ketaatan beribadah, implementasi nilai Islam, kontribusi untuk umat, dan keseimbangan dunia akhirat. Metode penilaiannya, yang pertama ada evaluasi berkala, yang kedua ada kriteria penilaian, dan yang ketiga adalah tindak lanjut seperti pemberian reward, program pembangunan, pembinaan khusus, dan sanksi yang mendidik. Selanjutnya ada manajemen penggajian syariah. Prinsip-prinsipnya itu adil atau al-adl, layak atau kifayah, dan tepat waktu. Komponennya gaji pokok, tunjangan syariah, dan bonus berbasis kinerja. Yang ketiga itu sistem, transparansi, bebas riba, dan sesuai dengan akad yang telah ditetapkan. Tips implementasi MSDM syariah. Yang pertama, mulai dari pemahaman konsep dasar, implementasi bertahap dan konsisten, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, libatkan semua stakeholder, dokumentasikan best practice. Tantangan yang mungkin dihadapi MSDM: resistensi terhadap perubahan, keterbatasan SDM yang memahami konsep, penyesuaian sistem yang ada, biaya implementasi, dan maintain sistem. Jadi dengan menerapkan MSDM syariah secara komprehensif, organisasi tidak hanya akan mencapai tujuan bisnisnya, tetapi juga memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan ekonomi umat dan dapat keberkahan dari Allah SWT. MSDM syariah merupakan solusi yang menjanjikan untuk menciptakan sistem manajemen yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam dan membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.